Selamat malam Aumania. Hari kemerdekaan makin dekat. Karena ini bulan Agustus, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Agus. Yang namanya Agus pasti ulang tahun di bulan Agustus kan? Kayaknya. Semoga tahun depan ulang tahun lagi. Yang penting terus semangat. Hidup ini perjuangan. Kayak penonton. Kerja terus. Sekalinya libur di infus. Masuk kerja bawa infus. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Kita geser bahas satwa yang dipelihara, dikumpulin di kebun binatang, bukannya dijaga dan dikasih makan, tapi cuma dieksploitasi buat cari cuan. Kesenjangan eksploitasi. Kebun binatang katanya sih tempat buat konservasi, edukasi, dan menyelamatkan satwa dari kepunahan. Tapi di Indonesia kenyataannya malah jadi ajang rebutan cuan. Visi misinya sih mulia, menyelamatkan harimau, merawat orang utan, buat edukasi generasi muda-mudi. Tapi prakteknya satwa jadi korban. Kandang aut-autan. Dan manajemennya sibuk saling jegal sambil bawa-bawa surat kuasa. Kisah terbaru datang dari kebun binatang Bandung yang situasinya lebih panas dari gorengan yang baru diangkat. Pada Rabu 6 Agustus kemarin kericuan pecah saat sekelompok orang memaksa masuk tanpa tiket dan tanpa permisi. Menyerbu kantor pengelola, usir petugas lama, rebut kunci kandang, bahkan blokir jalur logistik makanan. Bayangin, blokir jalur logistik makanan. Udah kayak tentara Zionis. Kericuan ini bukan cuma bikin repot aparat, tapi juga bikin satwa kelaparan karena telat dikasih makan. Dan yang paling bikin nyesek, seekor bayi orang utan bernama Tama ikut jadi korban. Ada yang namanya Tama di sini? Ada. Tama terkunci di ruang isolasi, nggak bisa keluar, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kalau Tama bisa update status, mungkin dia bakal nulis, aku cuma pengen susu dan pisang. Bukan lihat orang ribut rebutan kandang. Yang lebih mirisnya lagi, konflik antar manusia ini juga udah bikin 7 satwa di Bandung Zoo mati. Tempat yang katanya jadi oasis buat satwa liar malah berubah jadi arena adu kuat surat kuasa. Hewannya kelaparan butuh makan, manusianya lapar butuh cuan. Karena kalau aus jabatan. Padahal Bandung Zoo sudah pernah viral karena tragedi serupa. Tahun 2017 harimau bernama Yani. Ada yang nama Yani di studio? Nggak ada. Ya. Yanto ada, Yanto. Oke. Ya. Nggak ada. Ya. Lanjut kan nih? Yani ditemukan dalam kondisi mengenaskan, kurus, tulang menonjol, matanya sayu dan kemudian mati. Netizen ngamuk, media ribut, dan semua orang jadi pemerhati satwa dadakan. Tapi seperti biasa sebentar doang, minggu depan lupa. Semua kembali normal. Yani tetap mati. Sistemnya nggak berubah. Kisah miris dari kebun binatang Bandung bukan satu-satunya. Setahun sebelumnya sorotan publik tertuju ke kebun binatang Medan setelah 3 harimau Sumatera yang statusnya terancam punah mati. Bukan karena duel perebutan betina atau teritori, tapi karena lapar. Bayangin harimau, si raja rimba, binatang paling buas di alam liar, kalah sama pengelolaan anggaran yang tumpul. Tadinya harimau Sumatera, jadi harimau Malaya. Harimau Malaya. Jauh sebelum Bandung dan Medan, publik sudah lebih dulu dikejutkan oleh tragedi di kebun binatang Surabaya yang dijuluki The Zoo of Death. Antara tahun 2010 hingga 2014 banyak hewan yang mati karena nggak terurus. Dalam 3 bulan bahkan bisa 50 hewan yang mati karena pengelolanya lebih mentingin cuan daripada ngurus hewan.
Kala itu gajah-gajah di kebun binatang Surabaya dirantai di 3 kakinya. Bukan buat keamanan, tapi biar mereka nggak bisa maju, mundur, apalagi moonwalk. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain selain jadi gajah. Gajah loh ini. Lihat sekarang gajah udah jadi logo partai. Ratusan burung pelikan juga ditempatin di satu kandang sempit. Ibarat rumah subsidi diisi orang sekampung. Satu orang nguap, serumah bau lambung. Yang paling bikin publik shock, seekor singa Afrika ditemukan mati tergantung. Kan nggak mungkin singanya nyiapin tali sendiri kan? Investigasi media asing mengungkap bahwa fokus utama pengelola bukan kesejahteraan satwa, tapi cuan. Pokoknya selama satwa masih hidup, walaupun cuma bisa ngedip dan pengunjung tetap beli tiket, berarti misi tercapai. Namun belakangan peristiwa serupa sudah tidak terjadi lagi di kebun binatang Surabaya. Dan bahkan di tahun 2019 menjadi lembaga konservasi. Semoga dipertahankan dan menjadi lebih baik ke depannya ya. Jangan diulangi ya deh ya. Kisah suram ini ternyata nggak berhenti di kandang, tapi juga di panggung atraksi satwa. Karena kalau tadi hewan-hewan menderita dalam diam di balik jeruji, yang ini malah dipaksa tampil dan pura-pura senang. Gajah disuruh joget, harimau dilatih lompat api, orang utan disuruh naik sepeda, lumba-lumba disuruh nyium orang asing. Belum lagi dikasih nama-nama lucu, padahal hidup mereka nggak lucu, tragis. Konservasi belakangan. Yang penting bisa jual tiket dan viral. Saking emosinya ya. Bisa jual tiket dan viral. Eksploitasi di dunia kebun binatang ternyata nggak cuma berhenti di hewan. Manusia juga ikut dijadikan properti. Awal 2025 kisah dari Oriental Circus Indonesia atau OCI muncul ke permukaan. Di balik atraksi, lampu sorot dan tepuk tangan ada dugaan kalau anak-anak manusia yang dieksploitasi. Katanya dijanjikan beasiswa ke luar negeri. Tapi menurut pengakuan beberapa korban mereka disekap, nggak sekolah, disuruh tampil terus di bawah tekanan. Ada yang bahkan nggak tahu nama lengkap dan asal-usulnya sendiri. Tapi belakangan kasus ini berujung mediasi. Kasus OCI ibarat karyawan yang dijanjiin bakal naik level dan dikasih ruang berkembang. Padahal tiap hari disuruh kerja rodi, pulang malam otak diperes sampai kering. Tapi tiap evaluasi isinya cuma motivasi. Semangat ya. Saya yakin besok kalian bisa beli kapal pesiar. Bos perusahaan atau bos MLM ya? Yang paling miris, tempat yang seharusnya jadi ruang aman buat satwa dan tempat belajar buat publik malah berubah jadi panggung eksploitasi. Tanpa pengawasan yang serius, tanpa standar kesejahteraan yang jelas, dan tanpa rasa tanggung jawab yang konsisten, kebun binatang bukan lagi tempat belajar atau wisata, tapi cuma jadi etalase tragis tempat satwa menderita. Pengelola saling jegal dan kata konservasi cuma jadi ilusi.